Diduga maling motor, seorang pria jadi bulan-bulanan warga di Desa Dayan, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum semua orang keluar kan orang-orang. Sejumlah warga yang kesal memukuli pelaku lantaran mengelak mengakui perbuatannya. Pelaku yang diikat tangannya hanya bisa pasrah saat bertubi-tubi dihajar warga. Setelah didesak, pelaku yang sudah tak berdaya akhirnya mengaku telah mencuri motor milik korban. Namun motor yang dicurinya telah dijual. Saya lagi main ke tempat teman, cuman mampir 2 menit doang. Pas saya keluar lagi, motor udah nggak ada. Oh, itu pas ketahuan itu si pelaku gimana sih ceritanya bisa ketangkap? Ya diunjukin sama orang dah ciri-cirinya mah. Oh, berarti udah sempat dipretelin gitu sih? Udah sempat dipretelin sama lampu belakang udah dibongkarnya. Oh, berarti udah sempat dijual motornya dong? Udah. Guna menghindari amukan warga yang kian tak terbendung, sang pria akhirnya diamankan ke Mapolsek Cilengsi guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Masih saja terjadi aksi pungli dilakukan oknum pengelola wisata seperti di wisata air terjun Tumpak Sewu, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Seorang pemandu wisata protes lantaran harus membayar tiket 3 kali di satu lokasi wisata dengan total Rp150.000 per wisatawan mancanegara. Cekcok pun terjadi antara pemandu wisata dengan oknum pengelola sebelum diperbolehkan memasuki area wisata. Saat kejadian, pemandu wisata tersebut membawa 5 orang wisatawan mancanegara. Sejumlah wisatawan lokal pun mengeluhkan aksi pungli yang terjadi di wisata air terjun Tumpak Sewu. Pasalnya, mereka harus beberapa kali membayar tiket masuk di satu lokasi wisata. Tapi dapat bayar 3 kali. Terkait video yang viral di media sosial, Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berjanji segera menertibkan sejumlah oknum pengelola wisata. Jadi nanti kami akan kumpulkan, sebenarnya sudah pernah ada kesepakatan antara pengelola Tumpak Sewu, Grojogan Sewu, dan Gua Tetes. Akan kami ingatkan lagi agar nantinya tidak ada penarikan tiket yang berulang-ulang untuk yang di wilayah Kabupaten Lumajang. Wisata air terjun Tumpak Sewu yang dikelola kelompok sadar wisata desa setempat menjadi primadona wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Merasa sok jagoan, 5 pemuda ini menganiaya MAA di Pantai Muara Reja, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ironisnya, tubuh korban diikat dengan rantai di sebuah pohon dan dianiaya secara bergantian. Tak disangka, aksi penganiayaan yang diduga direkam salah satu pelaku viral di media sosial. Berbekal rekaman video, polisi meringkus 5 pelaku pengeroyokan, 1 diantaranya masih di bawah umur. Motif pengeroyokan berawal dari pemberian uang muka Rp1 juta kepada korban untuk berangkat melaut. Namun korban ingkar janji dan tidak mengembalikan uang muka hingga para pelaku gagal melaut. Para pelaku yang geram lalu membawa korban dengan mobil ke objek wisata Pantai Muara Reja hingga terjadi pengeroyokan. Akibatnya korban dirawat di Rumah Sakit Islam Harapan Anda, Kota Tegal. Kan dia mau menjadi ABK itu. Korban mau menjadi ABK, tanggal sudah 2. Jadi pada saat mau berangkat, dia tidak jadi berangkat. Sehingga ditagih saat itu dia sudah punya uang. Kini kelima tersangka mendekam di rumah tahanan Mapolres Tegal Kota dan terancam pidana lebih dari 5 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Junibar, iNews melaporkan. Proses penangkapan 2 pengedar narkoba, Denny Rangga dan Rizky Effendi, warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini menjadi tontonan warga. Petugas dari Polres Lubuk Linggau terpaksa menaiki atap rumah guna mencari barang bukti narkoba yang pelaku simpan di atap rumah. Polisi meringkus 2 tersangka dengan cara dijebak. Polisi berpura-pura ingin bertransaksi narkoba dengan pelaku, saat akan bertransaksi kedua pelaku langsung diringkus petugas. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 311 gram. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di malam tahun baru. Kedua pelaku tersebut menyimpan sabu sebanyak 6 paket di dalam rumah. Terus untuk TKP ketiga kita lakukan pengembangan lagi ke rumah pelaku, di mana si pelaku Dedi ini menyimpan 3 paket sabu di atas plafon.
Kedua pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman iNews melaporkan. Sungguh di luar nalar, kampus yang semestinya menjadi tempat mencetak manusia-manusia unggul dan berakhlak justru dijadikan tempat mencetak uang palsu. Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terbukti dijadikan tempat mencetak uang palsu. Setelah menetapkan 15 tersangka termasuk Kepala Perpustakaan UIN, polisi kembali menangkap 2 pelaku yang diduga pengedar uang palsu. Dari hasil interogasi awal, salah satu pelaku mengaku mengedarkan uang palsu sebanyak 20 juta rupiah yang diperoleh dari salah satu tersangka. Hingga kini polisi telah menahan 17 orang pelaku, 15 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari penangkapan pelaku tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Polisi menyita 1 unit mesin cetak, uang palsu dari dalam perpustakaan, dan uang palsu pecahan 100.000 sebanyak Rp446.700.000. Bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke pendidikan. Ya, sudah kami tingkatkan ke pendidikan. Kami mohon waktu dulu dari sahabat rekan bahwa ini masih kita kembangkan lagi. Perkara ini masih kita kembangkan lagi. Buntu dari terungkapnya kasus produksi dan peredaran uang palsu, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di gedung Rektorat Kampus UIN Alauddin Makassar. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Lagi-lagi si jago merah mengamuk. Kali ini menyasar sebuah rumah di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Amukan api dari rumah yang dijadikan tempat usaha laundry ini berkobar hingga mengepulkan asap pekat ke udara. Bahkan sempat terdengar suara ledakan yang berasal dari kabel listrik yang terbakar. Kebakaran ini diduga berasal dari ledakan tabung gas yang digunakan untuk mengeringkan pakaian. Percikan api kemudian menyambar ke material mudah terbakar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, musim hujan sudah tiba. Hati-hati ya dengan kemunculan hewan melata, terutama bagi yang punya rumah dekat dengan saluran air atau lahan kosong. Pasalnya, di kawasan Matraman, Jakarta Timur, seekor ular ditemukan di salah satu rumah warga. Yang bikin heboh, ular jenis sanca batik itu bersembunyi di dalam ubin wastafel. Pemilik rumah yang ketakutan langsung melapor dan meminta bantuan ke petugas damkar setempat. Petugas yang sempat kesulitan terpaksa membongkar lantai untuk menangkap ular. Kurang lebih selama setengah jam, ular sanca akhirnya berhasil ditangkap. Ular dengan panjang 3 meter selanjutnya dibawa ke markas damkar Matraman untuk dikarantina. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Bravo Pak Polisi, memang sudah sepantasnya ini para pengendara yang tidak mematuhi aturan berkendara dan berlalu lintas ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti yang terjadi di kawasan Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur ini. Sejumlah pengendara yang tidak memasang plat nomor di bagian belakang kendaraannya harus menerima nasib ditilang oleh Pak Polisi. Bahkan ada juga nih kendaraan yang tidak memasang plat nomor sama sekali. Wah, siap-siap ditilang dan bayar denda ya. Semoga kapok dan tidak mengulangi lagi ya. Aduh, kalau benar ini para pelaku pencuri ban motor yang sedang beraksi, berarti modus baru pencurian ini yang terjadi di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat Minggu dini hari. Bayangkan saja ban belakang sebuah motor dicopot dan ditukar dengan ban yang lain. Atau kalau kita berpikir positif, jangan-jangan ban motornya lagi diperbaiki. Partai Perindo menggelar acara puncak perayaan hari ulang tahun ke-10 di G-Expo Kemayoran, Jakarta yang turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, politikus P3 Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno, serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio menyampaikan proses membangun Partai Perindo yang konsisten hadir di tengah masyarakat selama 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Angela juga mengajak seluruh kader Partai Perindo untuk terus berjuang dalam pengabdian kepada bangsa. Jalur politik haruslah sebuah pengabdian. Ketika itu sebuah pengabdian, maka apapun rintangannya, pasti kita bisa lewati bersama. Pasti kita bisa lalui dengan ikhlas. Apapun rintangannya, pasti kita akan terus semangat untuk bekerja sampai kita tiba pada tujuan. Saya ingin mengingatkan bahwa kita perlu bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga untuk masa 5 tahun mendatang ini, buatlah program-program yang relevan, yang bisa menaruh simpati, empati, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih dekat dengan Partai Perindo. Dalam perjalanannya selama 1 dekade, Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini selalu berjuang untuk persatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menginisiasi program yang fenomenal seperti Gerobak UMKM Perindo dan Ambulans Perindo. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi, iNews melaporkan. PT MNC Guna Usaha Indonesia atau MNC Leasing dan PT Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau Bangkalteng resmi menjalin kerjasama untuk mempermudah akses pembiayaan bagi para pelaku usaha sektor produktif, khususnya di Provinsi Kalimantan. Dengan kemitraan yang resmi ditandai dengan penandatanganan MOU di MNC Tower Jakarta Pusat ini, Bangkalteng memberikan fasilitas pinjaman modal usaha kepada MNC Leasing sebesar 100 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pelaku bisnis terutama dalam pembiayaan alat berat, trucking, mesin industri, terutama di wilayah Kalimantan. Pembiayaan yang kami harapkan itulah pembiayaan yang mendukung bagaimana sektor pertambangan, sektor pertanian, dalam hal ini subsektor perkebunan, sawit ya, dan yang lainnya juga ikut bisa berkembang dengan dukungan pembiayaan alat-alat berat ya, sebagai sarana penunjang percepatan. Salah satu fokus pembiayaan kami memang di daerah Kalimantan, ya, di mana kami yakini daerah Kalimantan sekarang menjadi salah satu magnet pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ya, dan ini sesuai dengan sektor pembiayaan yang kita lakukan. Jadi kita pembiayaan itu di sektor pembiayaan alat berat, trucking, machinery, di mana fokus ke sektor-sektor pertambangan, perkebunan, kemudian farming juga, dan juga sektor industri lainnya. MNC Leasing dan Bangkalteng optimis bahwa kerjasama ini akan meningkat dengan lebih baik di masa mendatang di berbagai sektor, serta dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih efektif dan akan berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Masa dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Unjuk rasa bertepatan dengan pemeriksaan ex-Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam kasus suap Harun Masiku. Melalui pengeras suara dari mobil komando, massa meneriakkan tuntutan agar KPK segera menangkap Harun Masiku yang telah buron selama hampir 5 tahun. Massa juga meminta agar pihak-pihak yang diduga turut melindungi Harun Masiku diproses hukum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.